Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa ikhwan dan akhwat di Selasa siang hari ini, tanggal 2 Safar 1446 Hijriah atau tanggal 6 Agustus 2024. Hadir kembali acara Tausiah Siang bersama Ustadz Pawas Abi Jawiyah yang alhamdulillah telah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu ikhwan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat saja? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kata orang kampung kita nih, barkatukum barkatikum, barkatak barkatik. Alhamdulillah. Berkat doa antum semua sehat semua. Alhamdulillah. Kita sudah memasuki bulan Safar lagi Ustadz. Alhamdulillah. Bulan Safar. Dikasih kesempatan, kasih sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita hari ini akan mengangkat tema mengenai ringan berjuang dan rela berkorban adalah ciri mukmin yang sejati. Gitu Ustadz ya? Nah, insyaallah. Berarti ada perjuangan yang memang kadang-kadang berat kita lakukan ya. Oh iya. Ada juga orang yang tidak rela berkorban. Nah, dan itu ciri orang munafik. Versusnya mukmin sejati yang tidak melakukan hal itu. Tapi memang ada orang beriman yang terkena virusnya orang-orang munafik itu. Terkena virusnya itu saja. Virus itu enggan, lambat, lemot. Kalau untuk urusan apa? Urusan perjuangan. Apalagi rela berkorban. Waduh, berat sekali. Berat. Nah, kalau orang beriman ringan dalam berjuang. Siap berangkat kapanpun siap. Siap siaga. Panjang gitu. Tanpa hitung-hitungan langsung gas gitu istilahnya. Langsung gas. Gaskeun. Gaskeun. Baik, kita akan bersama-sama simak gimana pemaparan Ustadz Pawas Abi Jawiyah di siang hari ini mengenai ringan berjuang dan rela berkorban adalah ciri mukmin sejati. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanuh. Kami sampaikan kepada segenap pendengar Radio Silaturahim, pemirsa Rasil TV, pemirsa United Islam, atau untuk Islam yang satu, juga ikhwan akhwat yang menyimak, mendengarkan melalui radio-radio yang bersinergi dengan Radio Silaturahim di mana saja berada, baik yang ada di Pulau Jawa, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali, ataupun yang berada di Pulau Sumatera, mulai dari Palembang hingga bahkan negeri jiran, Malaysia dan Singapura, juga yang berada di Kepulauan Sulawesi, Palu, ataupun Kalimantan, Radio Al-Madinah, ataupun radio bersinergi yang ada di penghujung Merauke atau Papua sana. Kami ucapkan mudah-mudahan antum semua, kita semua dirahmati, diberkahi, diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita buka renungan dari Tausiah Siang hari ini dengan membaca Ummul Quran, Suratul Fatihah, bermohon pada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar Allah berkenan jadikan kita min ummatis salihah wa min ahlil Fatihah bersama alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Tak lupa khususnya kita doakan guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, leluhur kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah anugerahkan mereka husnul khatimah, Allah berikan rahmat dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan di kemudian nanti, hari nanti Allah berikan surga sebaik-baik tempat bagi mereka semua. Dan juga untuk guru-guru kita, orang tua kita, pencinta-pencinta kita, atau orang yang kita cinta yang masih hidup, mudah-mudahan Allah anugerahkan panjang umur, tulul umar fi husnil amal, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rizkinya diluaskan oleh Allah, urusannya dimudahkan oleh Allah, dan hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khususnya untuk gurunda kita, founder Radio Silaturahim, Al-Ustadz Al-Murabbi Husain bin Hamid Al-Attas, juga guru kita Al-Ustadz Hamzah bin Attas Al-Attas. Tak lupa guru-guru kami yang ada di luar studio sana, mulai Abina, Kiai Muhammad Ihya Al-Muddin, Abuya, Kiai Haji Ghazali Musannif. Kemudian untuk Abah Umar bin Ahmad Al-Attas, Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, yang ada nun jauh di sana,
Aminah Syihabuddin, kemudian Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Faqih dari Battarim, dan Abna Imam Habib Hasan Syatri, kemudian juga Habiban Al-Walid Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafil, dan juga Abu Ya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki wa ikhwani Abu Ya Said Alawi bin Abbas dan Asim bin Abbas Al-Maliki, Said Adnan Ibrahim Al-Hasani, kemudian juga Syekh Fadil Saleh As-Samirai, kemudian tak lupa doakan juga untuk Said Kamal Bagir Al-Haidari Al-Husaini, dan tak lupa juga kita doakan tentunya untuk para mujahid yang wafat fi sabilillah yang berada di mana Palestina, begitu korban genosid ya kalangan umat Islam yang ada di Palestina, dan tak lupa untuk sayyidnya, pemimpinnya, para pejuang Sayyidul Mujahidin, yaitu As-Sayyid Ismail Abdus Salam Haniyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur mereka min raudatil jannah. Allah anugerahkan mereka semua ampunan dan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minin amin. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat, mustami'in, mustami'at, musyahidin wa musyahidat rahimakumullah. Kang Fahri yang bersedia menemani, kemudian juga Kang Ondi kameramennya, dan juga ada adik kita ya yang sedang melaksanakan PKL ya di studio Rasil kita siang hari ini. Mudah-mudahan antum semua dirahmati dan usaha antum diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ya. Pendengar, pemirsa, kita buka Quran surah An-Nisa. Kita renungkan ayat-ayat ini. Quran surah An-Nisa ayat 71 hingga 74. Izinkan saya untuk membaca dan antum silakan menyimak mushafnya dan juga silakan renungkan terjemahnya. Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu berfirman. Ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علينا قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين.
Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'alat azamatuh menyeru kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa seruannya? Apa panggilannya? Dan apa perintahnya? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintahnya kepada orang-orang yang mengaku beriman, buktikan keimananmu dengan khudhu hidrakum. Ambillah selalu keadaan atau kondisi siap berjaga, alias siap siaga. Ini perintah Allah kepada setiap orang beriman, laki-laki maupun perempuan. Kalau di negeri kita yang dikenal dengan ayah siaga, betul nggak? Siap antar jaga. Dalam Al-Quran bukannya bagi seorang ayah, bagi seluruh orang beriman dengan bermacam level dan jenisnya. Semua tanpa kecuali. Ini panggilan ayatnya. Pejabat, rakyat jelata, tentara, polisi, pekerja, orang alim, pelajar, santri, mahasiswa, mahasiswi, siswa, siswi yang sudah baligh, berakal, beriman kepada Allah, terpanggil dengan panggilan ayat ini. Apa kata Allah? Khudhu hidrakum, jadilah kalian orang yang selalu siap siaga, siap antar jaga. Kapan Allah turunkan perintah, kerjakan. Kapan Allah larang, berhenti. Itu namanya orang yang siaga. Jadi orang beriman itu cirinya orang yang bersiaga, siap dan jaga. Nah, apa perintah Allah berikutnya? Fanfiru subatin. Maka terjunlah kalian ke medan perang, ya, ke medan tempur dengan dalam keadaan berkelompok-kelompok kecil, awin firu jami'a, atau silahkan bersama-sama saja. Jadi apa kata Allah Ta'ala? Fanfiru subatin, awin firu jami'a. Orang beriman, ini perintahnya, jadilah kalian umat yang selalu siap siaga. Bahkan saat diperintahkan untuk terjun ke medan tempur sekalipun, berangkat tanpa tawar-tawar. Dalam Al-Quran Suratul Ahzab, ya, kalau tidak salah ya, ayat ke-36. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak boleh ada, tidak boleh terjadi, mustahil berlaku. Bagi siapa? Bagi seorang mukmin sejati laki-laki, mukmin sejati wanita. Apa yang nggak mungkin berlaku? Mustahil terjadi, nggak boleh terjadi di tengah mereka. Idza qadallah, apabila Allah sudah menetapkan, wa rasuluhu, rasulnya sudah membacakan ketetapan Allah tadi, amran, atas sebuah urusan. Apapun urusannya, saat Allah sudah tetapkan, Rasul sudah bacakan ketetapan Allah tersebut, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh ada pilihan, mereka melakukan pilihan atau mencari alternatif lain selain apa yang Allah Ta'ala sudah tentukan. Itu ciri mukmin sejati, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau sudah ada ketetapan dari Allah, Rasulnya sudah membacakan ayat tersebut, tidak lagi boleh ada tawar-tawar, lobby-lobby, nego-nego di hadapan ketetapan Allah. Kenapa? Karena orang yang masih melakukan nego-nego, mencari alternatif lain di hadapan ketetapan Allah, itu Allah berikan sebuah label, ya'sillaha. Orang yang berani durhaka kepada perintah Allah. Faqad dhalla dhalalan mubina, dan nanti akibatnya mereka akan tersesat jalan dengan kesesatan yang begitu jelas dan nyata. Tuh, maka di sini ayat ini, di ayat dari Al-Quran surah Ali Imran ayat 71 ini Allah perintahkan fanfiru thubatin awin firu jami'a.
Nah, ini sebuah pesan dari Al-Quran bahwa kita itu mesti memiliki teamwork. Baik dalam skala kecil maupun keseluruhan. Itu makna fanfiru thubatin awinfiru jami'ah. Jadi Islam tidak membolehkan umatnya berpecah-pecah. Karena kalau berpecah-pecah akan lemah. Ya kan? Bahkan ada sebuah ungkapan farriq tasud. Pecah belah, bikin orang pecah belah, bikin kelompok masyarakat berpecah belah, tasud. Maka kamu akan mampu memimpin mereka, menyetir mereka. Saat kapan terjadi? Saat umat itu sudah terpecah belah. Ini. Wa inna minkum, di ayat ke-72-nya. Wa inna minkum laman layubatti anna. Dan sungguh ada dari kalian orang beriman. Laman layubatti anna. Benar-benar ada orang yang senantiasa menunda-nunda dan enggan terjun ke medan tempur. Alasannya ada aja. Ya kan? Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Bahkan apa mereka katakan kalau diajak berperang nih, ini cerita munafik nih. Syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Kalau diajak berperang, bertempur, berjuang, apalagi dan urusan perjuangan harta dan nyawa, lalu mereka berkata apa? Syaghalatna amwaluna. Maaf ya Allah, maafin aku ya Rasul. Syaghalatna amwaluna. Kami telah dibuat sibuk oleh harta kami. Maaf, urusan banyak. Banyak bisnis, banyak meeting, banyak janji. Tuh. Wa ahluna, begitupun kami disibukkan oleh anak-anak istri kami. Maaf ya, Nabi Rasul kami udah berangkat. Anak lagi merengek mulu. Istri lagi nggak mau ditinggal. Itu gambarannya. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Fastaghfir lana ya Rasul, tolong mohonkan ampun kami kepada Allah untuk kami. Lihat betul. Enggan berjuang, enggak ringan ya, enggan berat berjuang. Apalagi berkorban, nggak berani. Tuh, itu gambaran ciri bukan orang beriman, tapi orang munafik. Nah, orang beriman ada yang terkena virus tadi tuh, enggan berjuang. Ya. Fa in asabatkum musibah, giliran orang beriman yang bertempur di lapangan di medan juang meninggal dunia kena musibah, luka badannya cacat selamanya. Mereka orang-orang munafik tadi yang merasa selalu sibuk dengan hartanya, mereka berkata, qad an'amallahu alayya. Sungguh Allah telah berikan anugerah atas kami, idlam akun ma'ahum syahida. Saat aku tidak bersama mereka menjadi seorang yang syahid. Untung saya nggak pergi sama mereka. Untung lah. Kalau pergi sama dia, pulang tinggal nyawa. Pulang tinggal nama. Kuda di antara orang. Tuh. Itu kalau ciri orang-orang munafik. Saat melihat orang beriman yang berperang, kalah di peperangannya. Pemirsa, ikhwan dan akhwat, di luar ayat ini yang perlu kita pahami, saat ini pun sedang dan masih terus berlangsung peperangan. Jadi kita ini belum mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya, ya. Yang mana tentunya dalam berjuang ini, ketika ada keengganan, maka alasan dibuat-buat. Untung saya nggak ikut. Kalau ikut mati saya. Bersama orang-orang beriman yang ikut berperang bersama Nabi. Dan ingat ya, saat ini kita masih dalam keadaan berperang loh. Walaupun bukan peperangan dengan senjata berat, senjata api, senjata tajam. Mungkin saudara kita nih di Palestina yang belum beberapa hari lalu nih di penghujung bulan Muharram, pimpinan Harakah Muqawamah Islamiyah As-Said Ismail Haniyah gugur di kamarnya dengan sebuah proyektil dalam jarak dekat
Subhanallah. Yang katanya dilontarkan dari jauh. Jaraknya dari negeri Israel. Ditembak sampai ke kamarnya. Di tempat dia langsung. Karena lacaknya adalah handphone. Saat itu beliau memegang handphone, maka itu proyektil menyerang dirinya langsung. Meledak di situ. Subhanallah. Itu gambaran orang beriman. Orang munafik nggak mau berangkat. Nah, peperangan saat ini melalui pakaian, fashion, melalui fikrah, pemikiran, melalui apalagi makanan, minuman, gaya hidup, kesenangan, penampilan, gambaran war, ya, peperangan yang digencarkan oleh musuh-musuh Islam saat ini kepada umat Islam tanpa terasa. Naam. Wala in asabakum fadlun minallahi la yaqulanna ka'allam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Namun sebaliknya giliran orang beriman yang ikut berperang bersama Rasul mendapatkan kemenangan, ya, mendapat apa? Kemenangan. Maka orang kafir ini berkata, bahkan perkataan disampaikan seakan-akan mereka nggak punya hubungan kenal tuh antara orang beriman tadi yang ikut berperang dengan orang munafik. Mereka berkata, ka'allam takun bainakum wa bainahum mawaddah. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan azima. Ya laitani, duhai andainya. Andai kata saja aku berada bersama mereka. Maka dipastikan aku mendapatkan fawzan azima, mendapatkan kemenangan yang begitu besar. Tapi ucapan ini, penyesalan ini nggak berlaku. Kenapa? Karena orang munafik ini tidak berangkat ikut berperang. Nah, kalau kita tengok Quran surah Al-Hasyr pada ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengajak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat dengan mata, kemudian direnungkan dengan fikirannya. Apa kata Allah? Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tengok nih, orang-orang munafik. Dan ciri orang munafik yang disebutkan dalam Al-Quran mesti menyandingkan dengan masalah banyaknya komen tak ada kerja. Banyak cakap tanpa kerja. Apa ciri orang munafik itu? Yaquluna, mereka berkomentar. Li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka. Alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang kufur. Min ahlil kitabi, dari golongan ahlul kitab. Apa kata mereka? Orang munafik ini bilang, la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Sekiranya kalian diusir, ya, dari tempat ini, maka kami pun akan mengeluarkan dan akan keluar bersama kalian dari tempat ini. Wala nuti'u fikum abadan, ahadan abada. Dan kami tidak akan taat sedikit pun, ya, sekalipun di tengah kalian, kepada seorang pun abadan, selama-lamanya. Wala in qutiltum, dan sekiranya kalian terbunuh, lanansurannakum, pasti kami akan menolong kalian. Wallahu yashhadu, Allah bersaksi, innahum lakadzibun, sungguh mereka itu pastinya adalah orang-orang pembohong. Nah, itu gambaran ciri bedanya apa? Bedanya orang beriman dan orang munafik. Bahkan tadi ini, di ayat ini Quran surah Al-Hasyr, mereka mengatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, alam tara ilal ladzina nafaqu, wahai Rasulku, tidakkah engkau perhatikan, melihat tentang perilaku orang-orang munafik? Yaquluna li ikhwanihim, mereka selalu berkata kepada saudara-saudara mereka. Alladzina kafir, yaitu mereka orang-orang yang tidak kafir. Ingat ayat ini ya, ayat ini menggambarkan kedekatan hubungan orang-orang munafik dan orang kafir. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan demi Allah, ya, wala nuti'u fikum ahadan abada,
Dan jika kamu diperangi, akan kami berikan bantuan untukmu. Nah, itu ya. Ini orang-orang munafik tuh. Orang-orang saudaranya yang sama-sama orang kafir. La in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum. Kalau kalian dikeluarkan, diusir, kami pun akan keluar bersama kalian. Dan kami akan mentaati siapapun setelah kalian. Namun sebaliknya, jika kalian terbunuh, maka kami pun akan menolong kalian, anak-anak kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan demi Allah, Allah bersaksi bahwa mereka sungguh seorang atau kelompok yang pendusta. Coba itulah gambaran orang munafik. Gambaran orang munafik seperti itu. Ya, hanya bisa komen dan obral janji. Tapi untuk eksekusi tidak. Ini gambaran orang-orang munafik. Nanti di ayat terakhir dari Quran surah An-Nisa ini ada perintah Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Setelah jeda yang berikut ini. Baik, Iwan Ahwat, tadi sudah kita bersama-sama simak tausiah siang bersama Ustadz Fawaz Abijawiyah membahas mengenai ringan berjuang dan rela berkorban adalah ciri mukmin sejati. Kita akan kembali setelah jeda nasib berikut ini. Tetap bersama. Radio Rasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Ahwat di acara tausiah siang bersama Ustadz Fawaz Abijawiyah membahas mengenai ringan berjuang dan rela berkorban adalah ciri mukmin sejati. Kita juga tadi bersama-sama menyimak pemaparan dari Ustadz dan juga sama-sama merenungi Quran surat An-Nisa ayat 71 sampai 74 sudah. Nah, kita bersama-sama simak dan sekarang kita akan melanjutkan kembali pembahasan berikutnya. Ustadz, tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 74 dari Quran surah An-Nisa, Allah beritahukan tentang sebuah perintah kepada orang beriman. Tadi kan ada perintah di awal untuk menjadi umat yang siaga. Ya. Kemudian Allah ajarkan dan arahkan kita untuk senantiasa setiap bertempur sekalipun dalam kelompok kecil, terlebih lagi kelompok besar. Ya, kelompok kecil dan kelompok besar. Artinya mesti umat beriman itu memiliki teamwork. Ya, teamwork yang baik yang sekupnya kecil maupun yang sekupnya besar. Nah, berikutnya lagi di ayat ke-74 Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perintah, falyuqatil fi sabilillahi alladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah. Dan pastikan hendaknya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Yuqatil fi sabilillah. Siap untuk berjuang apalagi berperang di jalan Allah. Kenapa? Karena berjuang dan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang dengan tenaga, pikiran, harta, berkorban dengan nyawa dan harta dan nyawa, itu merupakan bagian ciri orang-orang yang disebutkan pada ayat 74 ini, yashruna al-hayatad dunya bil akhirah. Menjual kehidupan dunianya demi meraih kebahagiaan negeri akhirat. Nah, itu gambarannya. Apa perintah Allah Ta'ala? Untuk terjun berperang. Ketika sudah ada tantangan lawan, nggak boleh dan pantang kita menyerah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira, orang yang melakukan perjuangan atau berjuang di jalan Allah, apalagi terjun berperang fi sabilillah dengan harta dan nyawanya, Allah beritahukan, wa man yuqatil fi sabilillah, siapa di antara kita yang mau berperang di jalan Allah. Kemudian fayuqtal, terbunuh nyawanya. Ataupun au yaglib, yang menang selamat dari terbunuh oleh musuh dan lawan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuqatil fi sabilillah falyuqatil aw yaglib fasawfa nu'tihi ajran 'azima." Orang yang ikut berperang di jalan Allah, maka orang tersebut baik dalam keadaan kalah dengan mati ataupun luka, aw yaglib ataupun menang melawan musuh, khalidina fi wa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kami akan berikan untuknya pahala balasan yang begitu besar.
Untuk siapa? Orang-orang yang yuqatil fi sabilillah. Orang yang mana? Alladzina yashruna hayatad dunya bil akhirah. Penghasilan 1 bulan 5 juta. Tapi tiap Jumat masih taruhnya 2.000, 5.000 aja. Nah, ciri orang-orang munafik. Nah, itu gambarannya. Fasaufa nu'tihi ajran 'azima. Baik yang kalah terbunuh atau yang menang melawan pasukan musuh, kedua-duanya kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan ganjaran yang begitu besar, yang berlipat ganda. Itu gambaran dari renungan ayat 71 hingga 74 Quran surah An-Nisa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bangga. Masya Allah. Sesuatu yang luar biasa yang kuat pemaparan yang disampaikan Ustaz Fawaz Abu Jabir di siang hari ini di acara Tausiah Siang. Tadi dalam surat An-Nisa ayat 71 Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman bersiap siagalah kamu dan majulah ke medan pertempuran berkelompok-kelompok atau majulah bersama-sama. Ini artinya berarti berkelompok-kelompok itu dibolehkan dalam Islam, Pak Ustaz? Naam. Dalam berperang gitu. Berkelompok-kelompok itu sudah bagian dari sunnatullah fi khalqih. Kenapa? Al-qulub wan nufus tatamayal ila man ahsana ilaiha. Hati dan nafsu ini akan tunduk, condong kepada siapa? Kepada siapapun dia. Yang penting mereka orang yang ahsana ilaiha. Dia orang yang berbuat baik, santun kepada si hati tersebut. Maka hati akan condong padanya. Nah, lalu apa maksud fanfiru thubatin? Wanfiru jami'ah. Yang tidak boleh tentunya kan apa? Berkelompok-kelompok saling menjauh. Kalau berkelompok-kelompok tujuannya untuk menjadi sebuah teamwork kecil dan mudah dikoordinasi, maka hal itu tidak terlarang. Yang penting visi misi sama dan berjalan di belakang satu komando. Kenapa? Fanfiru subatin. Awalnya kelompok kecil-kecil, wanfiru jami'ah, kemudian terjun atas perintah satu pemimpin jamaah tersebut. Itu gambarannya. Nah, ketika berperang kan kadang-kadang kelompok A nih melawan musuh, tapi kelompok B nggak membantu. Nah itu agak kurang daya gedornya yang Ustaz. Nah itu bagian dari ciri orang munafik tuh. Yang tidak mau apa? Berjuang. Malah melambat-lambat gitu ngebantunya. Malah memperlambat perjuangan. Nah itu gambaran orang-orang munafik itu. Nah. Ada juga nih yang bertanya Pak Ustadz dari Ikhwan Ahwat yang mengikuti acara kita di siang hari ini mengenai generasi zaman sekarang nih. Ada sebagian generasi Gen Z ini yang kadang-kadang tidak semangat dalam berjuang, apalagi di dalam perjuangan Islam begitu. Apakah ini tanda-tanda munafik dan bagaimana cara menanggulanginya? Masya Allah. Gen Z, ya. Gen Z, ya. Generasi zaman ini. Zaman ini Gen Z. Generasi Zilenial, bukan milenial, Zilenial atau generasi zaman ini. Gen Z, generasi zaman ini. Itu yang notabene lahirnya kapan? Lebih kurang tahun 90-an. Nah, itu kelompok Gen Z. Nah, Gen Z ini gimana kira-kira? Mereka ini punya ciri tadi yang Allah gambarkan dalam Quran surah An-Nisa ayat berapa? 71. Wa inna minkum laman layubatti'anna. Ada sebagian dari orang dari kalian ini, orang beriman, kena virusnya orang munafik. Apa itu? Laman layubatti'anna. Masuk dalam rombongan orang yang senantiasa lemah, lambat, lemot. Ya, kalau urusan diajak berjuang di jalan Allah. Namanya kamu rebahan. Rebahan mulu. Pengen instan, cepet-cepet. Pengen instan mulu. Itu gambaran orang-orang Gen Z itu. Ya kan? Bentar-bentar mau lihat HP terus. Scroll terus ya. Scroll terus. Nah, itu gambaran kaum Gen Z. Nah, boleh dikatakan itu gambaran ciri orang munafik? Naam. Sekalipun mereka orang muslim, orang mukmin, tapi ada kena virus nifak dalam hatinya. Nah, bagaimana menghilangkannya? Tentunya banyak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan mulai hidup berpandu dengan Al-Qur'an. Itulah ciri agar kaum Gen Z selamat di dunia, bahagia di akhirat. Juga peran orang tua juga berpengaruh saja. Jangan tanya. Juga. Jadi peran itu pertama di dalam lingkungan dalam rumah dan lingkungan luar rumah. Itu harus saling bersinergi. Ya, untuk mencapai keberhasilan. Tadi berhasil itu dengan keberjamahan. Nah, itu
Satu lagi nih ada yang bertanya Pak Ustadz di siang hari ini, mengapa musuh Islam kok terlihatnya seperti lebih kompak dan lebih sistematis sehingga mereka dengan mudah mengalahkan umat-umat Islam, bagaimana Pak Ustadz? Itu cirinya. Jadi ada sebuah ahli filsafat mengatakan cirinya orang-orang orang-orang penjahat itu mafia, mesti mereka seiring sejalan. Seiring sejalan. Kompak bener. Samina watona juga ya mereka. Naam. Dan cirinya kaum akhyar, orang baik itu biasanya lebih senang menyendiri atau hidup sendiri atau berjalan sendiri, tidak mau kumpul dengan komunitas lain. Kenapa? Merusak iman dan akidah mereka kata mereka tuh. Merusak. Itu gambarannya. Ya. A'udzubillahi min dzalik. Itu gambar apa? Gambaran Gen Z, generasi zaman kini. Naam. Baik, Pak Ustadz. Stop. Boleh? Naam. Baik, Iwan Awad, kita dibatasi oleh waktu Pak Ustadz. Mungkin sebelum pamit, ada kesimpulan terakhir di siang hari ini Pak Ustadz. Masya Allah. Kesimpulannya ialah ciri orang beriman sejati, kaum yang siap siaga. Ciri kaum mukmin sejati tidak pernah menego atau menawar ketetapan Allah. Ciri mukmin sejati, ya, selain bersigrah, berorganisasi. Dengan visi misi yang sama, bukan tujuan untuk bersaing. Karena gambaran orang musyrik itu adalah wala takunu minal musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Itu yang nggak boleh. Ya, kelompok yang berpecah belah, visi misinya nggak sama dan saling membelakangi dan saling menutupi perintah Allah lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja mungkin. Nah, ada lagi kan? Baik Ustaz, terima kasih. Nah, demikian Ustaz, dan juga Iwan Awad bersama kita di acara Tausiah Siang di siang hari ini bersama Ustaz Awas Abidjawiyah membahas tema mengenai ringan berjuang dan rela berkorban adalah ciri mukmin sejati. Semoga apa yang dia sampaikan bermanfaat kita semuanya. Amin. Saya yang bertugas Pak Hadi ditemani Ondi dan juga Algi berpamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.